Kembali di Anies Pagi, pemirsa 5 tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara bungkam saat keluar gedung Merah Putih KPK RI pada Minggu pagi. Kelimanya ditahan sementara selama 20 hari di rutan KPK. Lima tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026 bungkam saat keluar gedung Merah Putih KPK Minggu pagi. Kelimanya menutup wajah menggunakan kertas yang mereka bawa usai proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan kelima tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari dari 11 Januari 2026 hingga 30 Januari 2026. Asep menambahkan tersangka meliputi DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, ASB selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, ABD selaku Konsultan Pajak, dan EY selaku Staf PTWP. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Selain menetapkan 5 tersangka, KPK juga mengungkap suap pemeriksaan pajak dengan modus beri diskon di KPP Madya Jakarta Utara. Pajak perusahaan tambang dipangkas dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus pembayaran pajak all-in yang digunakan pegawai pajak dalam memangkas kewajiban pajak perusahaan tambang di Jakarta Utara. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pajak perusahaan tambang dipangkas dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Peristiwa ini bermula saat tim kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran PBB sekitar 75 miliar rupiah oleh PT Wana Tiara Persada untuk periode tahun 2023. Kemudian Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin menyepakati fee sebesar 4 miliar rupiah yang berujung pada diterbitkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan hanya 15,7 miliar rupiah. KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 793 juta rupiah, uang tunai 165.000 dolar Singapura atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kg senilai 3,42 miliar rupiah. Total nilai barang bukti mencapai 6,38 miliar rupiah. Dan membayarkan 4 miliar. Ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak, ya konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pertama di tahun 2026 pada 9 hingga 10 Januari 2026. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menangkap 8 orang terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Dari Jakarta, Ismalia Meidasari, Muhammad Julkarnain, iNews melaporkan. Menanggapi kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KKP Madya Jakarta Utara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut hal itu adalah syok terapi di lingkungan Dirjen Pajak. Meski demikian, Purbaya tetap memberikan pendampingan hukum. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi terkait dugaan kasus suap pemeriksaan pajak oleh pegawai Kementerian Keuangan di Jakarta Utara. Purbaya menyebut itu merupakan syok terapi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Banda Aceh, Aceh.
Meski demikian, pihaknya akan mendampingi secara hukum pegawai Kementerian Keuangan tersebut dan menghargai proses hukum yang kini sedang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak, tapi kita lihat seperti apa akhirnya prosesnya seperti apa. Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal, tapi kalau nanti ketemu ketahuan bersalah ya sudah. Purbaya menambahkan pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan kepada 5 tersangka bukan bentuk intervensi, melainkan memang sudah aturan dalam sebuah perusahaan. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, KPK ungkit pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman saat meminta tambahan kuota haji. Siapa sangka berawal dari hadiah 20.000 kuota haji, kini Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qaumas menjadi tersangka dugaan korupsi haji. "8 Januari 2026 mungkin menjadi hari yang naas bagi Yakut Khalil Qaumas. Setelah 2 kali diperiksa KPK, Menteri Agama era Jokowi itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Peran Jokowi dalam masalah kuota haji hingga berujung ditemukan tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan. Asep Guntur Rahayu mengungkap peristiwa berawal saat Jokowi bertemu putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman untuk meminta tambahan kuota haji. Gayung bersambut, pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 tambahan kuota haji. Jadi rekan-rekan di tahun 2023 akhir ya, ini saya kembali lagi ulas bahwa Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia dan ketemu waktu itu adalah MBS ya, Muhammad bin Salman, kemudian cerita terkait dengan bahwa antrian haji, maksudnya antrian haji yang reguler itu sudah mencapai puluhan tahun, gitu, seperti itu. Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota yang biasanya 221.000, kemudian ditambahlah 20.000 kuota itu. Pembagian kuota lalu ditentukan 92% atau 18.400 kursi untuk jemaah reguler dan 8% atau 1.600 kursi untuk jemaah haji khusus. Bukannya menerapkan aturan, Yakut yang kala itu menjabat sebagai Menteri Agama justru membaginya menjadi 50-50 hingga menuai masalah. Setelah ditelusuri KPK, diduga ada praktek jual beli kuota haji antara Kementerian Agama dengan sejumlah biro perjalanan haji. Sejak Juni 2025, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat hingga memeriksa sejumlah saksi, dari mantan stafsus Isfah Abidal Aziz yang kini telah menjadi tersangka hingga pemilik biro perjalanan haji. Pertanyaannya, apakah KPK ada nyali memeriksa Joko Widodo sebagai saksi? Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi haji, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas belum juga ditahan. Koordinator Maki, Boyamin Saiman menyebut KPK harus segera menahan Yakut sesuai Undang-Undang Tipikor Pasal 25. Setelah hampir 7 bulan melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi kuota haji 2024, 8 Januari 2026 KPK akhirnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat praktek jual beli 20.000 kuota haji tambahan antara Kementerian Agama dengan Biro Perjalanan Haji. Akibat tingkah laku curang keduanya, KPK menghitung kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Namun tidak seperti tersangka lainnya yang langsung ditahan, hingga kini mantan Menteri Agama era Jokowi itu masih melenggang bebas. KPK beralasan proses penyidikan masih berlangsung dan belum perlu menahan keduanya. Nanti penyidikannya juga masih akan terus berprogres karena penyidik juga masih menunggu hasil hitung dari BPK untuk nilai final kerugian keuangan negaranya. Sementara menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman, langkah KPK dianggap tidak mematuhi pasal 25 dengan tidak segera menahan para tersangka.
KPK biasanya ketika menetapkan tersangka atau diumumkannya tersangka itu bersamaan dengan upaya paksa, yaitu penahanan. Mestinya ketika sudah menetapkan tersangka ini ya tidak jangka waktu lama, misalnya minggu depan dilakukan penahanan, itu harus jadi wajib itu. Karena kalau tidak ya berarti KPK tidak menyelenggarakan penanganan korupsi dengan mematuhi undang-undang. Karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu kan dikatakan pasal 25 bahwa penanganan korupsi diutamakan dari perkara lain dan diselesaikan secepatnya. Nah, secepatnya itu termasuk ya penahanan, upaya paksa itu gitu. Kasus bermula saat pemerintah Arab Saudi memberikan 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah sepakat membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Alih-alih mematuhi aturan, Yakut justru membaginya secara merata. Belakangan diketahui terjadi transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan.